Selamat siang, ketemu lagi di mata kuliah pemrograman basis data. Jadi untuk hari ini kita akan membahas mengenai GUI, yaitu Combo Box, kemudian checkbox, radio button, dan option pane. Baik, kita langsung mulai saja. Kita buat project baru dengan nama project yaitu PRJ pertemuan 17, jadi pilih Java Project. Oke, kalian boleh simpan di folder yang sudah kalian definisikan sebelumnya. Saya di drive D dengan folder PBO PRJ pertemuan 17. Jangan lupa checkboxnya dihapus centangnya, kemudian di finish. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita buat frame baru dengan JFrame form dengan nama FRM data mahasiswa aja ya. Form data mahasiswa, finish. Oke. Tolong diperhatikan ketika membuat JFrame itu pastikan bahwa ada simbol run di situ ya. Oke. Nah, kita langsung mulai saja. Kita akan mendesain untuk data mahasiswanya label. Saya edit teksnya, ini data mahasiswa. Oke, saya buat dulu untuk fontnya. Bentar. Saya bold aja biar kelihatan lebih jelas. Oke, ini data mahasiswanya. Kemudian data mahasiswa nanti saya akan isi, dia ada sini, ada NPM. Kemudian ada di copy lagi biar lebih cepat ya. Sebentar. Base NPM. Ada nama. Oke, biar rapi ditarik saja. Kemudian yang ketiga ada program studi. Oke, yang keempat ada, kita buat dia jenis kelamin. Kemudian yang kelima kita buat dia adalah hobi. Oke. Di sini saya mau tambahin lagi tulisan titik 2-nya ya, biar lebih rapi. Oke. Sudah, saya mau copy. Sebentar. Oke, kemudian copy lagi. Nah, kelebihan NetBeans ini, kenapa kita lebih memilih NetBeans daripada Eclipse? Bukan karena Eclipse gak bisa buat GUI, bisa. Tapi kalau NetBeans dia akan kasih garis-garis bantu untuk meratakan. Nih kalau kayak ini tadi saya geser ya, ini ada garis-garis bantu nih untuk lebih memudahkan kita. Ini posisinya di mana? Itu kelebihannya ya. Oke. Dan jadi lebih rapi kalau pakai NetBeans. Oke, sekarang untuk teks untuk NPM textbox-nya kita buat dulu, nanti baru di setting ya. Saya copy dulu untuk font-nya. Oke, di sini di copy dulu. Jadi nanti untuk NPM dan nama dia itu nanti dari
text field. Oke, kemudian nanti yang untuk program studi itu nanti berupa pilihan. Kalian pilih combo box sini. Oke, kalau dia loncat gak apa-apa, ditarik aja ya. Posisinya aja yang kurang pas. Oke. Kemudian kalian boleh setting dulu untuk fontnya. Oke, udah tinggal rapiin, tarik. Terus yang ke jenis kelamin itu kita pakai radio button. Nanti ada 2, loncat gak apa-apa, digeser aja. Di teksnya kita ganti perempuan, sama satu lagi boleh kita setting dulu aja fontnya biar bisa nanti di copy. Oke, sudah perempuan. Atau kita ganti namanya jadi pria wanita aja ya, biar tulisannya tidak terlalu panjang. Oke, pria. Udah, kemudian satu lagi copy wanita. Oke, wanita. Nah, perhatikan untuk yang radio button ini, dia itu kan untuk radio button hanya bisa memilih satu dari semua pilihan. Kita butuh yang namanya button group nih. Jadi diklik, tolong perhatiin dulu sebentar di bagian navigator. Nanti kalau ada button group, pas kalian klik di sini, nah, nanti di sini sudah masuk button group 1, tapi nanti dia nggak muncul di sini. Nah, kalau button groupnya sudah muncul, itu berarti dia bisa dipilih cuma satu. Jadi caranya diklik dulu pria, di bagian properties, di sini nanti ada button group, kalian klik button group 1. Kemudian pas wanita, di wanita palette, di property, button group 1. Nah, nanti keluar nih kayak ada garis warna orange, itu menunjukkan kalau dia saling terhubung. Ini saya klik lagi nih, jadi antara button group tadi button 1 dan 2 itu saling terhubung, itu seperti itu. Kemudian yang ketiga itu tentang checkbox di sini. Oke, saya setting dulu karena fontnya. Salah. Oke, sebentar. Oke, ini mau saya ganti misalnya hobi mahasiswa, misalnya apa? Baca buku misalnya, atau yang umum aja, main futsal. Oke. Terus misalnya hobi yang kedua, saya copy, misalnya hobi yang kedua itu traveling. Terus misalnya hobi yang ketiga itu misalnya kuliner, itu misal ya. Oke, sekarang kita tambah button 1. Oke, buttonnya kita buat button simpan sama button keluar. Button ini simpan. Oke, kemudian properti fontnya untuk tipe tulisan terserah ya, tidak perlu sama, terserah kalian punya kreasi seperti apa, terserah. Oke, kemudian ini saya ganti keluar, kayaknya keluar dari aplikasi ini. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, datanya mau kita simpan. Bentar, saya simpan.
Nah, ini karena terlalu bawah, saya naikin sedikit biar nanti tidak terlalu ini. Oke, nah datanya mau saya simpan itu nanti menggunakan text area. Jadi text areanya supaya nanti data yang disimpan bisa lebih dari satu baris, maksudnya menggunakan text area. Oke, saya propertikan dulu fontnya. Oke, sudah. Nah, kalau misalnya ini geser, nggak rapi, dirapiin lagi. Nggak apa-apa ya, memang dia suka geser-geser seperti itu untuk yang GUI ini. Bukan artinya jelek, bukan. Tapi memang dia nggak pas aja. Tuh. Oke, kemudian simpan. Oke, ini naikin. Digeser boleh. Ini karena kejauhan ditarik aja. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang di penamaan. Di sisi yang sebelah kiri ini, kanan, kita mau ganti namanya. Jadi, change variable name. Ingat yang aturan penamaan. Jadi, untuk tekstil itu txt, npm. Oke, kemudian nama, di change, txt nama. Kalian boleh lihat di navigator ya, pasti ini nih, sudah berubah tuh namanya. Terus untuk program studi, mungkin karena dia belum, ini saya tambahin sedikit di notepadnya. Jadi di sini saya tambahin untuk J combo box. Itu nanti untuk aturan penamaannya kita menggunakan CMB. Ya, CMB. Contohnya misalnya adalah program studi ya. Studi, maka jadi namanya nanti CMB program studi. Nih. Terus kalau nanti ada J radio button kita tambahin dengan RB. Jadi contohnya misalnya pria, kita akan buat dia radio button pria. Seperti itu. Ya, kalau wanita berarti RD pria. RD wanita, sorry. Jadi misalnya dia wanita. Ini ya. Nah, ini kalian catat tuh. Ingat-ingat ya. Supaya diingat. Kemudian yang ketiga itu untuk checkbox. Checkbox kita pakai CHX aja. CHX check artinya ya. Jadi contoh misalnya tadi apa, main futsal. Kita buat dia CHX main futsal. Ya. Nah, nanti ada satu lagi terakhir. Itu J text area. Nanti kita singkat TA. Ya, contoh misalnya dia tentang data mahasiswa, maka kita buat jadi TA mahasiswa. Nah, itu contoh. Ya, ini contoh saja. Oke, kita lanjut ke bagian NetBeans-nya. Penamaannya dulu. Jadi yang ini tadi kalau kalian ingat, ini CMB program studi. Ini tadi RB pria. Yang ini RB wanita. Yang ini CHX main futsal. Ini CHX traveling. CHX kuliner.
DTN simpan, DTN keluar, nama yang terakhir TA mahasiswa. Oke. Jadi kalau kalian lihat di navigator semua data yang kita gunakan dia sudah berubah ya, nama variabelnya. Nah, untuk program studi itu mau kita isi dari propertiesnya. Jadi nanti cari bagian model, kalian klik tombol kecil di sini. Nah, kita ganti nih. Jadi program studinya ada sistem informasi, teknik informatika, ada manajemen informatika. Nah, 3 ini yang mau disetting, klik OK. Nanti dia muncul nih di sini. Nah, ini kalau geser, gak apa-apa, kalian rapiin lagi. Itu agak sedikit kekurangannya NetBeans ya, seperti itu dia suka loncat-loncat, geser-geser. Nih, dirapiin aja. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, sekarang kita mulai ke codingnya ya. Nah, saya mau bikin pertama, nanti kan jalan ketika ini programnya dijalankan, di running. Seperti ini, sebentar. Dan kalian tunggu di yang di sini ya, remaining di bawah ini nih. Kalau dia masih berarti udah jalan nih. Nah, saya mau ketika saya sudah mengisi NPM 123, saya enter nanti pindah ke bagian nama. Ya, nah itu bagaimana caranya? Caranya diklik text box-nya, text field-nya, klik kanan, event, itu event-nya key press. Jadi enter itu adalah event-nya key press. Ya, cari di bagian key, kemudian key press. Oke, di sini. Nah, gimana? Apa codingnya? Codingnya adalah if evt titik get. Oke, code kontrol spasi aja di sini sama dengan. Nah, ini di copy Java awt key event sampai key event ya. Di copy titik cari vk underscore enter. Fungsi enternya nanti tinggal dibuat ke txt nama titik request focus. Nah, jadi supaya enter kita ke request focus. Mungkin supaya tulisannya kelihatan jelas, saya ubah sedikit fontnya ya. Nanti kalian tidak kelihatan jelas nih karena terlalu kecil. Mungkin saya ganti 16 saja sama bold. Oke, nih udah kelihatan ya. Nah, berikutnya sekarang saya mau ketika saya enter nama nanti pindah ke sistem informasi misalnya. Sama tadi event, key press. Nah, kalau kalian sudah biasa ini boleh di copy karena codingnya sama. Nah, yang ini kita ganti aja cmd kontrol spasi. Sudah seperti itu. Kalian boleh coba di running. Coba di run. Nah, nanti coba 1 2 3 enter. Nah, posisi pointernya sudah pindah ke nama Lily. Enter, sudah posisi, tinggal klik aja. Seperti itu ya. Nah, oke, kalau sudah, sekarang programnya nanti kita langsung simpan saja untuk masuk ke text area. Berarti codingnya saya simpan, klik 2 kali button simpan, atau boleh di event action perform. Di sini ya. Oke, sekarang kita mau tampung dulu semua data yang kita butuhkan untuk disimpan. Yang pertama itu NPM, terus nama, oke, kemudian program studi, kemudian habis program studi itu jenis kelamin, kemudian hobi, ya. Nah, kita langsung buat NPM dulu. Ini tulisannya kekecilan nggak ya? Kalian kelihatan ya? Mungkin saya perbesar lagi saja sedikit supaya kalian bisa lebih jelas nanti kelihatannya. Oke.
Oke. Nah, npm sama dengan dapat dari txt npm get text ya. Oke, ini kita ambil datanya dulu, kemudian nama sama dengan dapat dari txt nama titik get text. Ini dulu. Kemudian program studi. Nah, program studi itu dari, jangan lupa untuk program studi dia butuh casting. Casting itu untuk dapetin tipe stringnya dari CMB program studi titik get selection ya, get selection item. Karena kenapa get selection item? Karena tadi program studi itu adalah item-item, terdiri dari item-item. Jadi dia bukan get text tapi get selected item. Kenapa selected? Karena kita memilih cuma satu, makanya dia bilang selected. Oke, kemudian yang sekarang untuk jenis kelamin. Dia ada dua pilihan ya di sini ya, pria atau wanita. Maka kita pakai if karena dia berupa pilihan. If RD pria nih, titik selected ya, is selected maksudnya ketika RB pria itu dipilih maka jenis kelamin kontrol spasi aja adalah pria ya. Oke, else boleh pakai else, maka ketika nggak dipilih jenis kelaminnya adalah wanita, seperti itu. Oke, nah yang berikutnya sekarang tentang hobi ya. Oke, nah untuk hobi kalian lihat lagi di sini ada pilihan juga ya, lebih dari satu bisa hobi. Cek kalau cek box itu boleh memilih lebih dari satu pilihan. Jadi saya pakai if lagi, if chx traveling dulu yang pertama, main futsal dulu yang pertama, is selected kalau dia dipilih, maka hobi adalah hobi ditambah dengan chx main futsal titik get text. Kita boleh tambahin ininya ya, ditambahin supaya ada koma nanti. Nah, hobi ini error kenapa? Karena dia nanti mau minta nilainya. Jadi ini kita tambahin sama dengan petik-petik. Jadi kita anggap nilai awalnya kosong. Ya, ini. Berlaku berikutnya untuk traveling ya. Traveling, jangan lupa ini traveling. Oke, kemudian habis traveling, dia itu adalah kuliner. Maka dia kuliner. Oke. Nah, setelah selesai, nih kita sudah dapetin semua datanya. Hobi sudah, jenis kelamin, NPM, nama dan program studi. Maka kita akan tampilkan data mahasiswa ke teks area tadi. Nah, kalau kalian ingat variabelnya kita sudah ganti jadi TA mahasiswa. Tinggal set teks. Kelebihan teks area ini dia bisa titik koma dulu ya. Bisa menampilkan lebih dari satu baris. Jadi lebih enak kalian, kita mau buatnya npm dulu ya, pakai backslash t seperti biasa plus t plus npm. Nah, supaya bisa nanti enter ke bawah, kita pakai petik 2. Backslash n. Ini supaya enter ke bawah ya. Enter, kita rapiin. Habis itu nama backslash t plus nama, di enter lagi. Nih. Jadi yang backslash n ini fungsi enter ya. Oke, kemudian program studi plus program studi
Oke, /n. Enter lagi. Habis itu base program studi jenis kelamin ya. Jenis kelamin plus jenis kelamin and plus enter lagi. Nah, yang terakhir hobi. Mungkin saya biar rata nanti di kelas T-nya 2 kali saja ya. Biar rata. Oke. Kemudian di plus hobi. Oke. Nah, kita coba lihat tampilan hasilnya bagaimana. Kita Oke. Nah, kita coba isi NPM 123, nama Lili, program studi SI, wanita, hobinya, ya wanita juga hobinya traveling dan kuliner ya. Oke, simpan. Nah, nih, keluar ya udah. NPM 123, nama Lili, sistem informasi, wanita, traveling, kuliner. Nah, berarti slash T-nya kita hapus saja karena dia kejauhan jadinya. Jadi tabnya sekali saja. Saya ulang, ini boleh di close dulu. Ya, di run. Saya ulang lagi, misalnya kalian mau NPM kalian boleh. Misalnya saya lupa NPM kalian misalnya 2424001. Misal ya ini ya. Liliana, sistem informasi, tadi Rudi aja, karena tadi wanita sudah ya, ganti pria, main futsal, traveling, kuliner, suka semua dia. Oke, nih. Jadi nanti ketampil NPM-nya siapa, nama, sistem informasi, pria, main futsal, traveling, dan kuliner. Nah, oke, sekian dulu materi hari ini. Silahkan dikerjakan untuk latihannya adalah menyalin coding ini. Oke, terima kasih.